sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini merupakan suatu sukacita besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama dengan keluarga. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, akan memberkati kita, memberikan kekuatan iman kepada kita sekalian, agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak tahu situasi yang ada di hadapan kita, tapi satu hal yang menjadi keyakinan, percaya kita kepada Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai selama-lamanya Ia akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini merupakan suatu sukacita besar bagi kami, setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, yang bersekutu kepada Tuhan. Sekalipun kami beribadah tidak seperti biasanya, tapi itu tidak menyurutkan iman percaya kami kepada Tuhan. Di mana 1-2 orang berkumpul, ada Tuhan yang akan memberkati hidup kami. Ada Tuhan yang memberkati persekutuan kami. Ada Tuhan yang akan mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa persekutuan kami pada pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kehidupan kami, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa, berkatilah persekutuan kami, berkatilah ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 213 yang mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita. Ia akan dekat dengan kita sampai kapanpun. Antar laku Tuhan Yesus pada jalan yang suci yang membawa orang kudus ke negeri-Mu abadi. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Membawa orang kudus ke negeri-Mu
ini, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Kapten Acilius Uyau. Sebelumnya kita akan menyanyikan Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Kemudian saya akan membawa kita di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi terang atas hidup yang akan kami jalani ke depan, akan memberikan kekuatan iman kepada setiap kami umat Tuhan untuk berserah dan semakin percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa dan kami sekalian menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menaruh kuasa atas setiap kata-kata yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, urapilah kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami pun dapat mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga kami yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara-saudara jemaat Tuhan di Korop Salua ataupun saudara-saudara yang sedang menyaksikan video ini. Doa kami kiranya saudara terus diberkati dalam setiap aktivitas saudara dalam rumah tangga. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Allah yang diambil dari kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang Allah yang beserta dengan kita.
Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Di tengah kepanikan yang dunia sedang hadapi oleh karena COVID-19 atau virus corona yang secara pandemi terjadi di banyak negara, bahkan di negara kita, satu pertanyaan penting adalah, di manakah Allah? Apakah Allah hadir dalam keadaan ini? Apakah Allah beserta dengan kita? Firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan hal itu bagi kita, saudaraku, bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi yang sedang kita alami hari ini, kita harus selalu percaya bahwa kita punya Allah yang selalu beserta dengan kita. Allah yang selalu ada dalam segala keadaan. Allah yang berjanji bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Saudaraku, para murid ketika mereka bersama-sama dengan Yesus menyeberangi danau, tiba-tiba firman Tuhan berkata ada topan yang mengamuk dan danau itu kemudian mulai menyerang mereka. Mereka mulai panik, ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Ketika mereka datang memohon pertolongannya, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin ajarkan pada kita. Jika hari ini ada begitu banyak orang sedang dilanda ketakutan, ada begitu banyak orang sedang dilanda kepanikan, jika hari ini keadaan-keadaan dalam kehidupan kita tidak seperti biasanya, mungkin kita sedang bertanya, apa yang harus saya jalani ke depan? Bagaimana keadaan pekerjaan saya? Bagaimana keadaan anak-anak saya? Bagaimana saya dapat mengalami Allah yang beserta dengan saya? Dari bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Allah yang beserta dengan kita itu kita alami saat kita taat pada firman-Nya. Saudaraku, ketaatan pada firman Tuhan adalah sebuah bentuk bahwa kita meyakini bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar, bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu pasti terjadi. Dan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa ketaatan kepada firman Tuhan itu menghasilkan berkat, menghasilkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita perhatikan baik bahwa para murid mengalami Allah yang beserta dengan mereka ketika mereka mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan mengajak mereka untuk bertolak ke seberang, dan kemudian sekalipun keadaan waktu itu sudah petang, saudaraku, mereka terus berangkat, mereka taat mengikuti apa yang Tuhan katakan, sehingga Tuhan hadir beserta dengan mereka. Saudaraku, hari ini sekalipun keadaan begitu sulit, begitu sukar, Allah merindukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, mendengar firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar. Segala keadaan yang terjadi dalam hidup ini, semuanya terjadi tertulis dalam firman Tuhan. Dan juga kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan menyatakan kuasa dan berkat di dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dalam segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ada begitu banyak orang tidak dapat memprediksi kapan situasi ini akan berakhir, kapan keadaan ini akan selesai, kapan kita harus tinggal di rumah, kapan anak-anak diliburkan. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa firman itu seperti pelita, menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kita. Pada waktu kita taat mendengar firman, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita, memimpin kita dalam situasi yang tidak menentu ini, sehingga kita terus mendapatkan kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana tokoh Alkitab ketika mereka taat mendengar firman Tuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Abraham misalnya, saudaraku, Abraham tidak pernah tahu ketika Tuhan mengujinya untuk mempersembahkan anak sulungnya, dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Abraham taat, Abraham mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, sampaikan kepadanya. Dan ternyata Tuhan sudah menyediakan sebuah domba jantan untuk dipersembahkan menggantikan Ishak, anaknya itu.
Kita melihat Musa misalnya, ketika mereka diperhadapkan pada situasi genting, bangsa Israel yang ia bawa panik, ketakutan karena di hadapan mereka ada laut yang luas yang tidak dapat mereka seberangi. Kemudian di belakang mereka ada tentara Firaun yang besar yang sedang mengejar untuk membinasakan mereka. Tetapi Musa mendengar firman dan taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk Musa mengulurkan tongkatnya ke dalam laut, laut itu terbelah menjadi dua. Ada hal ajaib yang terjadi. Ketaatan pada firman Tuhan itu selalu melahirkan jalan keluar, selalu melahirkan mujizat, selalu melahirkan tuntunan atas setiap keadaan-keadaan genting yang kita alami. Hari ini saudaraku, apapun keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita selalu taat mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana Allah yang beserta dengan kita itu kita alami. Allah yang beserta dengan kita itu kita alami saat kita datang, selalu datang memohon pertolongannya. Para murid saudaraku, mereka mengalami Tuhan yang beserta dengan mereka saat kepanikan, ketakutan mereka. Karena mereka datang pada Tuhan, mereka minta pertolongan Tuhan. Ketika mereka datang memohon pertolongan, firman Tuhan berkata Yesus bangkit menghardik danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Ada begitu banyak keadaan yang sering kali membuat kita takut dan khawatir. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, saat engkau datang pada Tuhan, engkau akan melihat pertolongannya, engkau akan melihat kuasa mujizatnya dalam hidup kita. Itulah yang firman Tuhan janjikan bagi kita. Yeremia 33 ayat 3 misalnya mengatakan kepada kita, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Inilah janji yang luar biasa, bahwa pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita, bahkan memberikan pertolongannya dalam hidup kita. Matius 11 ayat 28, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagi siapa saja saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, dengar baik apa yang Tuhan katakan, bahwa saat engkau datang dengan segala bebanmu, apapun itu, engkau akan melihat Tuhan memberikan kelegaan. Engkau akan melihat Tuhan memberikan pertolongan. Situasi ini mungkin menakutkan, mungkin mengerikan, tetapi Allah kita jauh lebih berkuasa dari segala keadaan ini. Saat kita datang kepadanya, maka kita melihat Ia memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana Allah yang beserta dengan kita itu kita alami dalam hidup kita. Allah yang beserta dengan kita itu kita alami saat kita mengenal Tuhan semakin dalam, semakin besar dalam hidup kita. Saudaraku, ketika Yesus telah menghardik danau itu dan danau itu menjadi teduh sekali, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan ini sebenarnya untuk mengingatkan, menegur iman mereka. Mereka telah mengikuti Tuhan, melihat setiap mujizat Tuhan, melihat setiap pertolongan Tuhan. Tetapi pada waktu badai itu datang, mereka melupakan semua yang sudah Tuhan kerjakan, melupakan setiap mujizat Tuhan. Tuhan itu menjadi sangat kecil dalam pandangan iman mereka. Dan cobaan keadaan badai itu menjadi begitu besar, dan mereka menjadi sangat takut oleh karena keadaan itu. Saudaraku, Allah yang beserta dengan kita itu kita alami saat kita mengenal Dia semakin dalam, semakin besar. Saat kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar, Allah atas segala semesta ini, Allah yang ajaib, yang berkuasa, maka kita tidak akan pernah takut apapun keadaan yang kita alami, yang kita jalani dalam kehidupan kita. Saya ingin menjelaskan ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pendeta yang diundang untuk memimpin sebuah acara KKR di sebuah kota, saudaraku. Lalu pendeta ini diundang bersama dengan istrinya untuk hadir, dan panitia acara ini telah mempersiapkan sebuah pesawat khusus, pesawat yang kecil untuk menjemput pendeta ini bersama dengan istrinya. Lalu mereka berangkat. Ketika mereka sampai di bandara, tiba-tiba istrinya berkata, kita tidak jadi berangkat, saya tidak mau pergi. Pendeta ini bertanya kepada istrinya, kenapa tidak jadi? Kenapa kamu tidak mau pergi? Karena pesawatnya kecil.
Saya tidak mau berangkat dengan pesawat seperti itu. Pendeta yang coba membujuk istrinya, panitia sudah siapkan, mari kita berangkat, tidak apa-apa pesawat itu. Istrinya tetap bersikeras, saya tidak mau kita berangkat. Tidak jadi. Akhirnya panitia berupaya sedemikian rupa, dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah tiket maskapai umum dengan pesawat yang besar yang begitu banyak penumpang di dalamnya. Lalu ketika pendeta ini bersama dengan istrinya kembali berangkat ke bandara dan akan memasuki pesawat itu, istrinya berjalan dengan semangat. Lalu suaminya, sang pendeta ini, berkata kepada istrinya, saya melihat kamu semakin berani dan imanmu semakin besar setelah kita naik pesawat ini. Lalu sang istri pun berkata kepada suaminya, ya, karena pesawatmu berubah dan menjadi semakin besar, maka iman saya juga semakin besar. Saudaraku, ilustrasi ini sederhana, tetapi ada pesan penting dari ilustrasi ini, ingin mengingatkan kepada kita. Saat pengenalan kita akan Tuhan itu kecil, maka kecil juga iman kita. Kita akan mudah takut, sebab kita akan melihat setiap badai, setiap keadaan itu menjadi semakin besar, seolah-olah Tuhan itu tidak mampu menolong kita. Tapi saat pengenalan kita akan Tuhan itu semakin dalam dan besar, maka segala keadaan itu tidak akan pernah menggoyahkan kita. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berkuasa, yang sanggup untuk menolong kita. Keadaan hari ini mungkin kita diminta untuk membatasi kegiatan kita, kita diminta untuk tinggal di rumah, kita diminta untuk melakukan banyak aktivitas dari dalam rumah kita masing-masing. Tetapi sesungguhnya ada hikmah di balik setiap keadaan ini, bahwa ketika kita diminta untuk membatasi segala kegiatan kita ada di rumah, ada lebih banyak waktu bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan. Semakin lebih banyak waktu itu kita membaca firman Tuhan, lebih banyak waktu untuk kita berdoa pada Tuhan, mendekatkan diri, mengenal Dia semakin lebih dalam, semakin lebih besar dalam hidup kita. Saudaraku, saya percaya bahwa keadaan ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengalami Allah yang beserta dengan kita. Mari kita mengalami Allah yang Immanuel itu, yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Bagaimana Allah yang Immanuel itu kita alami di dalam hidup kita? Firman Tuhan tadi berkata, Allah yang beserta kita itu kita alami. Yang pertama, saat kita taat pada firman Tuhan. Yang kedua, Allah yang Immanuel itu kita alami saat kita selalu datang memohon pertolongannya. Dan Allah yang Immanuel itu kita alami saat kita mengenal Dia semakin dalam, semakin penuh, semakin besar dalam hidup kita. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, doa saya, saudara terus dikuatkan, saudara terus dimampukan. Mungkin hari ini engkau berkata, Kapten, saya punya masalah, saya punya pergumulan, saya punya ketakutan, kekhawatiran dalam hidup saya. Tetapi dengar baik, bahwa Tuhan besertamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Terus datang pada Tuhan, terus minta pertolongan Tuhan, taati, dengar selalu firman-Nya, maka kita akan melihat hal-hal ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita berdoa. Mari kita satukan hati iman kita. Kita datang pada Tuhan dan kita berdoa. Saya akan berdoa bagi kita sekalian. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Allah yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan yang Immanuel akan terus menopang kami, akan terus menolong kami. Hamba berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, memberkati kehidupan mereka. Mungkin hari ini mereka sedang ada dalam ketakutan, ada dalam kepanikan. Mungkin hari ini mereka sedang datang kepadamu dengan membawa beban pergumulan mereka. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang akan menolong kami, punya Tuhan yang akan menopang kehidupan kami, memampukan kami, menjadikan kami pemenang dalam kehidupan ini. Berkati setiap umat-Mu Bapa. Dan secara khusus hamba berdoa bagi jemaat Tuhan di Korop Salua. Tuhan memberkati mereka semua masing-masing dalam rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan mereka. Dan kami percaya Allah yang penuh kasih, Allah yang maha kuasa itu akan terus menopang setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Korop Salua. Ini doa kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan biarlah anugerah Allah terus melimpah dalam kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan